Saudara, mari kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan ini, supaya kita tahu kalau bagian dari firman ini kita renungkan, maka tidak ada hidup itu yang sulit. Katakan amin. Selama kita hidup mengalami satu hal yang sulit, hal yang kacau, hal yang berat, pokoknya semua yang tidak enak itu, percayalah saudara, karena kita belum tahu tujuan hidup kita itu apa. Ya, saya punya pengalaman yang luar biasa. Waktu itu tahun 75 saya masuk pedalaman Kalimantan Timur. Ya, cukup lama, dari bulan November sampai bulan April. Yaitu November 75 sampai April 76. Nggak ada listrik di daerah itu. Sepeda aja tidak ada. Jadi kami cuma jalan kaki atau naik perahu ya di sungai-sungai di sepanjang Sungai Mahakam itu. Nah, satu hari kami sampai satu desa ya namanya Saka Klotok. Di desa itu kami jalan kaki, panas. Aduh, haus sekali. Setelah sekian bulan di pedalaman, tahu-tahu masuk rumah pendeta, kami lihat lemari es. Saudara bisa bayangkan, kami berlima waktu itu. Waduh, sudah haus lihat lemari es. Ya toh, kami berbunga-bunga. Tapi salah satu tim kami nyenggol, nggak ada listrik. Oh iya. Oh iya, betul juga nggak ada listrik ini. Nah, rupanya Bapak Gembala itu tahu kalau kami itu merhentikan kulkas itu, tapi nggak ada listrik, dia senyum-senyum. Nah, karena dia tahu kami mengharapkan es, akhirnya dia buka. Begitu buka kulkasnya, jadi lemari pakaian, saudara. Kami jadi tertawa. Nah, kenapa jadi lemari pakaian? Dia cerita begini. Ada pengusaha dari Samarinda kasih kami kulkas ini. Cuma dia nggak mikir kalau di daerah ini nggak ada listrik. Nah, daripada kami kembalikan, ongkosnya juga mahal. Waktu itu dari Samarinda sampai ke Melak, waktu itu ya, tahun 75 itu 23 jam naik perahu air itu, saudara. Nah, ongkosnya berapa? Ya udah, daripada nggak dipakai jadi lemari pakaian saja. Saudara, kalau kita lihat ini, kenapa lemari es jadi lemari pakaian? Karena nggak ada colokannya, nggak ada sambungannya, betul tidak? Kontaknya kemana? Karena dia perlu listrik. Nah, saya dapat belajar ilustrasi itu, seperti itulah kehidupan kalau kita nggak pernah tahu. Kita ini dilahirkan untuk apa? Dari kesaksian Leon tadi kita dengar, begitu banyak anak yang dianggap salah waktu dilahirkan. Karena orang tuanya bermasalah. Hari ini kita akan belajar, ternyata tidak ada yang salah untuk semua kita yang dilahirkan. Bahkan saya berani berkata kepada semua orang, maka itu sampaikan pada semua orang, termasuk anak-anak hasil perkosaan sekalipun, Tuhan punya rencana untuk anak itu luar biasa. Jadi sekalipun anak hasil perkosaan sekalipun, saudara, saya percaya dan kita harus percaya Tuhan punya rencana dahsyat untuk anak itu. Lihat berapa contoh di Alkitab. Yeftah contohnya. Kalau kita buka, coba yang belum tahu buka Hakim-Hakim pasal 11. Yeftah itu anak pelacur. Hakim-Hakim 11. Ya, silakan boleh baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Anak pelacur, tapi Tuhan pilih jadi orang hebat. Daud, anak yang tertolak karena papanya nuduh mamanya selingkuh. Lalu ada Daud dalam kandungan, mamanya juga marah. Akhirnya mamanya pun gak suka anak itu. Kita lihat di Mazmur 27 ayat yang ke-10. Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Mazmur 27:10, tapi Tuhan menyambut aku. Nah, kenapa papa mamanya nolak? Sekarang perempuan mana mau melihara anak yang gak diakui oleh suaminya sendiri, oleh bapaknya? Dia nggak mau juga, maka itu dia marah sih. Mamanya itu juga marah pada anak itu. Kalau istilah zaman sekarang dia semua digugurkan. Tapi kita lihat bukti Tuhan pakai dia. Dan banyak yang lain lagi. Nah, sekarang kita baca ayatnya. Yeremia 1 ayat yang ke-5. Saudara, tidak ada firman dari Tuhan manapun di dunia seperti firman Tuhan kita, yang begitu perhatian pada setiap manusia di dunia ini. Maka itu, ayo kita perhatikan, siapapun orang itu, anak-anak nggak ada yang bersalah. Yang bersalah pasti kita sebagai orang tua. Maka itu perhatikan ini, ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan firman ini, apabila seorang janin belum dibentuk dalam rahim ibunya, ini yang mengagetkan saya. Maka itu kenapa
Maaf kalau saya katakan kalimat ini, saya cukup banyak beda dengan banyak pendeta yang lain. Saya lebih senang ngurusi anak-anak yang terbuang, anak yang rusak itu. Karena saya tahu firman ini. Saya dapat poyon ini tahun 70-an yang lalu. Dan saya pegang sampai pada hari ini. Ternyata kalau seorang janin belum dibentuk dalam rahim ibunya, maaf, berarti papa mamanya itu belum menikah. Kalau saya nggak berkata belum berhubungan seks. Coba renungkan, betul tidak? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, bayangkan bagaimana mungkin terjadi papa mama belum menikah, anak-anaknya sudah dikenal oleh papa di surga. Dari mana ceritanya ini? Maka itu kenapa kita mengatakan Tuhan benci orang yang menggugurkan kandungan? Karena anak itu dari Tuhan. Sampaikan firman ini pada semua orang, saudara. Nggak ada anak yang bermasalah, kita yang bermasalah. Saya makin belajar firman, saya makin kagum. Dengarkan orang tua. Maaf kalau ada yang tersinggung, tapi kita harus ngaku. Mengapa saya selalu berkata nggak ada anak yang bermasalah? Kita yang bermasalah, orang tua, bukan anak. Kenapa begitu? Satu aja konsepnya. Ada berapa? Cuma saya nggak mungkin buka semua hari ini. Satu saja. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Antara kita dengan anak kita, siapa yang pernah jadi siapa? Ngerti pertanyaan ini? Siapa yang pernah jadi siapa? Antara papa, mama dengan anak ini loh. Siapa yang pernah jadi siapa? Ngerti kan pertanyaan ini? Ayo, siapa yang pernah jadi siapa? Orang tua lah yang pernah jadi anak-anak. Nah, kalau ini kita pakai, saya belajar dari Tuhan Yesus ketika dia berkata, belajarlah dari anak-anak. Kalimat firman itu luas dan luar biasa. Kalau kita bisa mengerti, belajar dari anak-anak. Coba kita lihat. Betapa salahnya ketika kita sebagai orang tua marah pada anak kita dan berkata, mengapa kamu gak mau ngerti papa? Salahnya di mana kalimat itu? Ayo, salahnya di mana kalimat itu? Iya dong, bagaimana anak itu bisa ngerti kita? Karena mereka belum pernah jadi seumur kita. Harusnya kita yang ngerti dia atau ngerti mereka. Karena kita pernah seumur mereka. Katakan amin untuk ini. Nah, jadi saudara, semua anak yang bermasalah, kita harus mengaku dengan rendah hati. Pasti kita yang bermasalah. Apalagi anak itu makhluk peniru. Kalau saudara baca kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 8, catat aja ayat yang masih dibuka. Ulangan 6 ayat 6 sampai 8 menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu makhluk peniru. Binatang itu bukan makhluk peniru, betul? Nah, jadi anak itu salah atau benar, mereka itu niru. Sampai umur 7 tahun usia seorang manusia, dari 0 sampai 7 tahun. Ingat ini, seorang manusia itu tidak pernah tahu dan belum pernah tahu salah itu apa, benar itu apa, baik itu apa, buruk itu apa. Betul tidak? Kenapa belum tahu? Memang belum jadi manusia, masih masa pertumbuhan. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu benar. Walaupun itu salah, kan mereka nggak ngerti. Beda dengan anak binatang. Anak binatang, misalnya, saudara punya seekor anak bebek. Begitu netas dari telurnya, di rumah saudara sampai radius 3 km nggak ada orang pelihara bebek. Itu peternakan ayam semuanya. Dari sejak bebek ini netas dari telur sampai dia umur setahun, 2 tahun misalnya, dia nggak pernah ketemu bebek lain, ketemu ayam, ribuan ayam selama dia hidup. Apakah dia akan jadi ayam atau tetap bebek? Nggak pengaruh. Semua binatang tidak pengaruh karakter kalau kumpul binatang lain. Tapi anak orang beda. Kalau saya beri contoh ekstrim saja ya, supaya lebih cepat pengertiannya. Kalau ada satu anak pendeta, kumpulkan 5 maling dari kecil, dia jadi pendeta atau jadi maling? Yaitu dia manusia. Betul? Jadi menurut Ulangan 6 ayat 6 sampai 8, hanya manusia itu makhluk peniru, binatang tidak. Jadi kita ini adalah contoh untuk anak-anak. Satu kali, ini aneh, sudah lama kejadiannya. Seorang ibu datang bawa anaknya kira-kira umur 7 tahunan, perempuan. Pak, tolong doakan. Saya pikir anaknya sakit apa? Enggak, minta doa gini, tolong doakan supaya anak saya itu enggak teriak-teriak. Saya kok enggak pernah punya kasus doakan, bagaimana saya juga bingung. Enggak teriak-teriak. Ya udah, kalau mati doakan, saya doakan. Begitu saya tutup mata, baru ngomong, Papa tolong anak